mungkin pada hari ulang tahun Pos Marinir kali ini kita mungkin akan kita tingkatkan sampai 2.000 vaksin. Oke. Bahwa Batelon 7 memang dinyatakan sebagai batelon terbaik atau batelon teladan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner untuk episode spesial hari ini. Ya. Kenapa spesial? Karena hari ini adalah 15 November 2021 bertepatan dengan hari ulang tahun Korps Marinir yang ke-76. Dan Anda lihat bersama saya sekarang adalah Komandan Brigif Marinir 4 yang sudah bersama saya akan berbincang tentang perayaan hari ulang tahun Korps Marinir yang ke-74 di Provinsi Lampung. Ke-76 di Provinsi Lampung. Iya. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Sehat ya, Dan? Alhamdulillah, sehat selalu. Iya. Boleh buka masker ya, boleh Dan? buka? Iya. Okay. Baik. Beliau adalah Komandan Brigif 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Nawawi SEMM. Betul ya, Dan? Betul. Ya. Datang lagi ke studio Rilis TV untuk bercerita bagaimana rangkaian dari kegiatan dari Brigif 4 Marinir dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-76 ini. Kira-kira apa saja, Bang, kegiatan yang sudah sedang dan akan dilaksanakan? Untuk kegiatan hari ulang tahun Korps Marinir saat ini, kita tetap berpedoman kepada markas Komando Korps Marinir di Jakarta. Oke. Di antaranya kita melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, kita melaksanakan kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, khususnya untuk kami di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa di Kalianda. Kemudian yang kegiatan yang selanjutnya kita melaksanakan anjang sana ke Warakawuri dan keluarga prajurit yang sakit. Selanjutnya kegiatan kita melaksanakan kegiatan santunan untuk anak yatim dan termasuk kegiatan istighosah dan doa bersama. Kemudian pada hari ulang tahun Korps Marinir kali ini, Brigif 4 Marinir juga akan melaksanakan penggelaran kesenian tradisional, diantaranya adalah campur sari dan muda lumping. Kemudian untuk nanti yang malamnya itu kita akan menggelar pagelaran wayang kulit. Selanjutnya juga kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial, termasuk serbuan vaksinasi. Mungkin untuk kegiatan serbuan vaksinasi khusus pada hari ulang tahun Korps Marinir ini akan kita tingkatkan kapasitasnya. Mungkin yang hari-hari biasa kita antara 500 sampai 600, mungkin pada hari ulang tahun Korps Marinir kali ini kita mungkin akan kita tingkatkan sampai 2.000 vaksin. Selanjutnya tentunya acara puncak nanti akan kita laksanakan upacara secara militer di Kesatuan Brigade Infanteri 4 Marinir, itu pun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Panjang sekali rangkaian acaranya. Dan yang menarik itu adalah kenapa sampai ada wayang kulit? Itu kok bisa begitu? Seperti apa ceritanya itu, Dan? Sebetulnya ini memang Mbak Novi, jadi aspirasi dari masyarakat. Dari Bapak Kepala Desa, Pak Camat, Pak, kita sudah lama sekali tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan katakanlah hiburan lah, apalagi selama pandemi COVID ini kita kan jarang sekali untuk berkumpul. Nah, ini tentunya dengan situasi yang sudah semakin melandai, tapi kita tidak boleh abai prokes, Mbak. Makanya dari masukan masyarakat di sekitar kita mencoba mewadahi, kita adakan penggelaran kesenian tradisional, utamanya kita ada campur sari, ada jaranan, dan tentunya yang paling besarnya adalah penggelaran wayang kulit. Wayang kulit, iya. Ini pasti akan sangat menyatu dengan masyarakat. Ini identik sekali dengan kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan oleh Marinir sendiri. Memang semuanya memang harus terjun ke masyarakat, begitu ya, Dan? Betul sekali, Mbak. Jadi kegiatan kita ini memang kita tidak lepas
dengan interaksi dengan masyarakat. Betul. Di antaranya ya setiap hari kegiatan kita selama ini mulai dari yang pendisiplinan, otomatis itu kita tidak lepas dengan berinteraksi dengan masyarakat, kemudian juga melaksanakan serbuan vaksinasi. Artinya di sini bahwa keberadaan kita, Korps Marinir TNI Angkatan Laut, itu harus bisa dimanfaatkan. Artinya kita sebagai perwakilan dari TNI Angkatan Laut di daerah harus ada manfaatnya untuk masyarakat di sekitar kita. Kalau boleh tahu lebih mendasar lagi Yandan, itu tugas pokok dari marinir itu sendiri apa Yandan ya? Kalau kembali kepada tugas pokok, jadi kita Korps Marinir ini bertugas sebagai pasukan pendarat amfibi. Jadi kemudian pengamanan pulau-pulau strategis terluar, kemudian juga kita melaksanakan operasi-operasi tempur lainnya dan juga operasi non tempur berdasarkan perintah dari Panglima TNI. Untuk wilayah Lampung sendiri kalau Marinir 4 ini wilayahnya mana aja nih? Kalau kami Brigit 4 ini memang cakupannya cukup luas Mbak Novi. Jadi yang pertama satu batalion kami ada di Medan, itu untuk Batalion Infanteri 8. Kemudian satu batalion ada di Batam, itu tepatnya di Purwostoko, itu Batalion 10. Kemudian satu batalion ada di Margodadi, itu Batalion 9. Dan satu batalion, Batalion 7 ada di Ketapang. Kemudian markas komando brigade ada di Padang Cermin Pesawaran. Iya. Sebenarnya lingkup kerja dari marinir ini kan kalau orang awam tuh bilangnya latihan perang terus gitu ya. Memang begitu atau gimana ya? Sebetulnya memang kalau kembali kepada tugas pokok kita, jadi kita itu sebagai TNI sebagai komponen utama pertahanan. Kita sebagai komponen utama, makanya ya memang tugas kita ke sana. Namun di samping yang bertugas yang sifatnya perang, kita juga ada operasi militer selain perang. Termasuk mungkin ya tugas-tugas kita saat ini dalam rangka membantu pemerintah daerah, khususnya dalam membantu penanggulangan pandemi COVID-19 ini, itu termasuk jenisnya tugas-tugas operasi militer selain perang, yaitu tugas TNI dalam rangka membantu pemerintah daerah. Baik. Terus di usia yang ke-76 tahun, mungkin secara sedikit aja bisa disampaikan Bang, ini eksistensi dari Korps Marinir ini sudah seperti apa kalau sampai saat ini Dan? Untuk di usia yang ke-76 ini, jadi mungkin begini Mbak, ini bukan kapasitas saya untuk menyampaikan itu ya Mbak ya, tapi kami cukup berbangga pada usia yang ke-76 ini Korps Marinir sudah semakin besar, di mana yang sebelumnya ya tahun 2018 ke belakang itu kita baru ada 2 Pasmar. Nah sekarang tahun 2018 akhir itu sudah diresmikan untuk Pasmar 3. Kemudian juga ditambahkan di pengembangan organisasi kita ada Lanmar 3 yang ada di Sorong. Berkaitan dengan itu, dengan adanya nomenklatur yang baru, sehingga dulu yang ada di Lampung ini adalah Brigit 3 Mbak. Nah, setelah ada Pasmar 3, nama kita menjadi Brigit 4 Marinir BS. Dan itu pun memang tidak bisa terlepas dari karena pengembangan organisasi. Dan saya kira seiring dengan tuntutan tugas ke depan, memang Korps Marinir ini ke depan besar, dan tentunya memang ini sesuai dengan kondisi geografis ataupun demografinya bangsa Indonesia. Kita sebagian besar adalah lautan, sehingga pasukan laut ini harus tentunya profesional, besar, dan disegani. Beberapa waktu lalu kita sempat talk show juga ketika Marinir ini membuat posko dapur umum pada saat sedang marak-maraknya COVID ya Bang ya. Dan itu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Itu adalah kegiatan yang sangat menyentuh ke masyarakat yang diinisiasi dari Marinir. Setelah itu ada lagi Abang cerita tentang adanya peternakan dan lain-lain. Sampai terakhir kita dengar juga prestasi dari Batalion 7 ya kalau nggak salah, menjadi salah satu batalion terbaik itu. Nah, itu boleh diceritakan. Ya. Jadi memang kegiatan kita
khususnya Brigade Infanteri 4 Marinir ini dalam masa pandemi COVID, selain kita membantu pemerintah daerah, kita juga menyiapkan personil kita untuk mengisi waktu tadi dengan program ketahanan pangan. Di antaranya adalah ketahanan pangan bidang pertanian, kita ada menanam padi, kemudian kita juga menanam buah-buahan, melon, semangka labu, kemudian juga ada kita beternak kambing dan sapi. Termasuk juga kita istilahnya memelihara ikan air tawar, dan ini cukup luar biasa dan terus berkesinambungan. Jadi ini sudah panen yang pertama, kemudian untuk yang ikan ya, ini sudah ditabur lagi. Termasuk untuk yang ikan laut, untuk karamba jaring apung, dan semua tentunya ini memang kembali yang saya sampaikan skalanya kecil, ini hanya untuk mengedukasi baik prajurit kita khususnya, termasuk masyarakat. Artinya dengan mereka secara ekonomi bisa meningkat dari kehidupan ini, namun juga masyarakat sekitar itu ikut menikmati, jadi ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar juga. Okay. Kalau soal batalion terbaik itu kira-kira penilaiannya dari segi mana ya, Bang? Kalau terkait dengan penilaian Batalion Marinir 7, memang itu dilaksanakan seluruhnya penilaian dari pusat. Dan ini tentunya objektif, dan kami cukup berbangga dengan adanya penilaian yang saya kira cukup fair, adil. Memang nyata di satuan, nyata di lapangan bahwa Batalion 7 memang dinyatakan sebagai batalion terbaik atau batalion teladan nomor 2 itu dari sekitar 50 batalion yang ada di seluruh Indonesia ini. Oke, dan itu sebuah prestasi yang tentunya sangat itu membanggakan. Sebuah prestasi yang cukup membanggakan bagi Brigade 4 Marinir BS, dan yang terkhusus lagi adalah bagi seluruh prajurit Batalion Infanteri 7 Marinir. Oke. Baik, di menit terakhir ya, Dan, ini apa yang Komandan bisa sampaikan kepada masyarakat, siapapun yang sedang menyimak acara kita? Apa yang ingin disampaikan di hari ulang tahun Marinir yang ke-76 ini? Apa yang ingin Komandan sampaikan? Ini Mbak Novi, mungkin ya kita saat ini masih belum bisa terlepas dari dampak pandemi COVID. Kita tetap yang pertama mendukung program pemerintah provinsi di akhir tahun ini untuk jumlah yang sudah divaksin itu untuk masyarakat Lampung mencapai 75%. Memang saat ini memang baru beberapa kabupaten kota yang sudah mencapai itu, dan tugas kita mendorong percepatan vaksinasi itu sendiri. Jadi kami dengan sukarela, dengan tangan terbuka, siap bekerja sama dengan TNI, Polri, stakeholder yang lainnya, dinas kesehatan terkait untuk mencapai target 75% tadi. Harapannya bahwa setelah 75% vaksinasi di Lampung ini tercapai, maka akan tercipta herd immunity, sehingga dampak pandemi COVID itu tentunya akan bisa katakanlah sedikit kita hindarkan. Yang jelas ini menjelang akhir tahun, Mbak, yang perlu diwaspadai adalah malam Natal dan Tahun Baru ini terkait dengan nanti penumpukan orang berwisata dan sebagainya. Kita tetap berpesan kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kami juga menghimbau untuk masyarakat yang ada di sekitar Brigade Infanteri 4 Marinir BS Lampung, jangan segan-segan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan kami menghimbau kepada yang belum melaksanakan vaksinasi, dibuka secara gratis setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Kami melaksanakan dalam seminggu itu 5 hari, jadi Senin sampai dengan Jumat itu setiap hari siapa saja. Untuk saat ini ada di markas komando Brigade Infanteri 4 Marinir BS di Piabung. Oh, begitu. Setiap hari, Mbak. Setiap hari. Artinya ketersediaan vaksin itu udah nggak terlalu sulit lagi sekarang ya, Dan, dapat ya? Alhamdulillah untuk saat ini ketersediaan vaksin sudah agak mudah sepertinya, Mbak. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait, kita bisa berkoordinasi dengan Polda, kita juga bisa berkoordinasi dengan Korem. Jadi di mana stok vaksin kami sudah menipis, kita langsung bisa minta ke
staf terkait tersebut, Oh, dan gitu. tentunya saat ini selalu ada dukungan. Terus anggota di lapangan ini masih terus ada ya, Dan? Benar sekali, di samping kita melaksanakan vaksinasi rutin setiap hari dalam rangka itu serbuan vaksinasi maritim tentunya, Mm-mm. kita sampai dengan saat ini anggota kita masih ada sekitar 70 personil Oh, yang dilibatkan dalam pendisiplinan masyarakat. oke. Itu sudah jauh-jauh menurun, Mbak Novi. Iya, Yang iya, iya. sebelumnya kita mengerahkan hampir eh, 500 lebih personil, Oh, dan oke. sekarang ini tinggal Tinggal sekitar 70. 70, dan ini tentunya eh, sebuah indikator bahwa sudah mulai melandai, sudah mulai mengendor, tapi kita tentunya tidak boleh abai dengan tadi protokol kesehatan tentunya. Artinya ulang tahun Korps Marinir di Lampung yang ke-76 ini tetap diwarnai dengan tetap bekerja untuk masyarakat dengan Insya vaksin, Allah itu masih tetap terus begitu ya? bekerja dengan masyarakat ya, khususnya dalam membantu Pemda, kami Mm-mm. tetap melaksanakan pendisiplinan terhadap masyarakat ya. Ini banyak sekali, mulai yang di tempat perangan di mall, Iya, operasional, di iya, jalan-jalan tertentu yang iya. memang diatur sedemikian rupa oleh gugus tugas Mm-mm. penanggulangan COVID, dan tentunya kita melaksanakan vaksinasi setiap hari ini dalam kaitannya dengan serbuan vaksinasi TNI Polri. Iya, baik. Terima kasih Dan atas waktunya Terima kasih di Mbak hari Novi. yang begitu luar biasa, bertepatan dengan hari ulang tahun Korps Marinir yang ke-76, 15 November 2021. Selamat ulang tahun untuk Korps Marinir, Terima sehat kasih Mbak selalu Dan Novi. ya. Selamat Salam bertugas. sehat dan sukses selalu untuk Terima News kasih, ID dan sama-sama. tim. Terima kasih Sukses Dan selalu. terima kasih Terima Dan atas kasih. kunjungannya. Terima Nanti kasih. kapan-kapan kami berkunjung ke situ ya. Monggo Mbak Novi, silahkan nanti. Ya. Baik, terima kasih pemirsa atas kebersamaannya dalam program Rilis Corner untuk episode kali ini, episode perayaan hari ulang tahun Korps Marinir yang ke-76. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.